Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Apa yang diminta Allah kepada Abraham untuk dikorbankan sebagai ujian atas imannya? A. Seekor domba. B. Istrinya. C. Anaknya. D. Pelayannya. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Anaknya. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. 2. Siapa nabi yang berkata, inilah aku, utuslah aku? Ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? A. Yesaya. B. Yeremia. C. Daniel. D. Yehezkiel. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Yesaya. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. 3. Apa hukum terakhir dari hukum Taurat? A. Jangan mencuri. B. Jangan berzina. C. Jangan mengucapkan saksi dusta. D. Jangan mengingini milik sesamamu. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Jangan mengingini milik sesamamu. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. 4. Apa yang dikatakan Yesus pada orang yang sudah 38 tahun menderita sakit di kolam Bethesda pada hari Sabat? A. Dosamu sudah diampuni. B. Luruskan tanganmu. C. Merasa nyamanlah. D. Bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. 5. Apa respon Yesus ketika Pilatus bertanya kepadanya, apakah dia raja orang Yahudi? A. Aku tidak berasal dari dunia ini. B. Akulah dia. C. Kerajaanku tidak berasal dari bumi. D. Engkau sendiri mengatakannya. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Engkau sendiri mengatakannya. Matius 27 ayat 11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri itu bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. 6. Siapa nama perempuan kaya, penjual kain ungu yang ditemui Paulus di Filipi dan mengundang mereka menginap di rumahnya? A. Lois. B. Lydia. C. Dorcas. D. Tabita. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Lydia. Kisah 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus.
7. Siapa yang menggantikan posisi Yudas Iskariot menggenapi jumlah 12 rasul? A. Matias, B. Stefanus, C. Barnabas, D. Silas. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Matias, Kisah 1 ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. 8. Kepada binatang apakah Yesus mengizinkan setan-setan itu memasukinya setelah mereka diusir dari seorang di Gerasa? A. Kambing, B. Unta, C. Babi, D. Ular. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Babi. Lukas 8 ayat 33. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. 9. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika dia muncul pertama kali setelah kebangkitannya? A. Bersukacitalah. B. Ikutlah aku. C. Damai sejahtera bagi kamu. D. Jangan takut. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Damai sejahtera bagi kamu. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." 10. Apa yang dikatakan Yesus tentang masa depan Petrus? A. Menjadi pembangun bait suci. B. Menjadi penjala manusia. C. Menjadi garam dunia. D. Gembalakanlah domba-dombaku. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Menjadi penjala manusia. Matius 4 ayat 18b sampai 19. Yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." 11. Berapa kali Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum ia ditangkap? A. 4 kali. B. 3 kali. C. 2 kali. D. 1 kali. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. 3 kali. Matius 26 ayat 36a dan 44. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. 12. Kepada siapakah Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu?" A. Seorang Filistin. B. Ahli Taurat. C. Seorang Saduki. D. Kepada muridnya. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Ahli Taurat. Matius 22 ayat 35 sampai 37. Dari bagian ini kita mengetahui jawaban yang Yesus berikan itu ditujukan kepada seorang ahli Taurat yang hendak mencobainya. 13. Siapakah dua murid Yesus yang paling pertama mengikut Yesus? A. Yakobus dan Yohanes. B. Petrus dan Andreas. C. Filipus dan Natanael. D. Matius dan Bartolomeus. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Petrus dan Andreas. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Pasal dalam bagian firman Tuhan ini berjudul Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dan dari sini kita mengetahui bahwa Petrus dan Andreas adalah dua murid pertama Yesus.
14. Pada peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana, berapa jumlah tempayan yang ada di sana? A. 6 buah, B. 7 buah, C. 8 buah, D. 9 buah. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. 6 buah, Yohanes 2 ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. 15. Otniel adalah hakim pertama Israel. Apa hubungan antara Otniel dengan Kaleb? A. Adiknya, B. Keponakannya, C. Menantunya, D. B dan C benar. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. B dan C benar. Hakim-Hakim 1 ayat 13. Dan Otniel anak Kenas adik Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.